Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana li'abdihi fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-mu'minul mannan wa
أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله مبعوث بخير الأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الهدى والكرامة. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي آيات أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Genap lapisan puja dan puji, marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah ilahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga sampai dengan hari ini dan sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di rumah Allah ini dalam rangka kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan yang penuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini bisa kita manfaatkan hidup ini hanya untuk mencari reza Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini sama selamanya. Kehidupan di dunia ini adalah sementara saja. Hidup dunianya hanyalah dansa. Makanya dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini ketahuilah tempat kita meninggal. Sebelum kita kembali kepada Allah, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah kehidupan ini kita manfaatkan. Sama sekali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Maqalatul jinna wal insa illa liya'budun. Satu-satunya adalah hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal dari salam, mari sama-sama kita persembahkan pada Rasul pemuda Nabi Muhammad, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang telah berjuang sekuat tenaga sampai dengan detik ini yang kita rasakan. Ini adalah hasil perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya lah kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi di bulan ini bulan yang sangat mulia. Wadai malam yang selalu berselawat kepada Maulana alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan nantinya di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah pada waktu yang sangat singkat ini Khatib Miskin Ilmu Kurang Amal ini menyampaikan sedikit kisah singkat. Belum Khatib membacakan warung al-khutbah, mudah-mudahan menjadi sebuah renungan dalam kehidupan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nantinya menjadi sebuah bahan pemikiran dalam hidup kita ini. Sebenarnya apa tujuan pokok kehidupan kita di dunia ini? Hadirin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawali pembicaraan kita pada kali ini, pertama sekali mari kita niatkan duduk kita di masjid ini, kita niatkan sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita ulang kaji
apa-apa langkah-langkah yang dipersiapkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat-sangat istimewa yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Bulan ini penuh dengan rahmat Allah. Bulan ini penuh dengan pengampunan Allah. Bahkan bulan ini adalah iqtaqu minan nar, merdeka daripada api neraka. Semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Memandunya akan hidup ya Allah untuk siapa? Tentu saja bagi orang-orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah, bagi orang-orang yang selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah mereka lakukan. Yang selanjutnya kita berdoa memerdekakan kita daripada api neraka. Tidak semudah kita berbagi dua telapak tangan merdeka daripada api neraka. Tentu saja semangat merdeka kita daripada api neraka. Sekian banyak dosa yang kami lakukan oleh kita, tentu saja tidak terlepas daripada kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah-langkah persiapan baginda Rasulullah dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, yang pertama sekali adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah artinya Allah wa ati'ur rasul. Kita patuh atas segala perintah Allah dan patuh apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beriman kita kepada Allah. Coba kita kalian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang hidup di dunia ini, kadang-kadang yang berhak yakin untuk melakukan ibadah, bulan puasa, salat tarawih 20 rakaat secara logika. Anak mungkin bekerja menginginkan Tuhan. Amat boleh untuk melakukan ibadah yang sekian banyak. Bahasa kita yang akan ikhlas bayar imam bukan lagi ikhlas. Tapi ada sebahagian orang-orang buat kita yakin untuk melakukan ibadah. Itu apa tujuannya? Kekuatan iman yang ada di dalam dadanya sungguh luar biasa, lebih kuat iman daripada badan. Tegak badan dengannya, tapi lebih tegak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya seribu saya urut macam tegak badan, macam kadang-kadang alhamdulillah 2 tahun atau 2 tahun kan puasa Ramadan. Lewo mau kena terawih. Nyok tangga dua dia. 2 tahun lewo. Bukan ke orang anak. Kenapa demikian? Mungkin bukan tidak beriman kepada Allah, tapi tidak begitu kuatnya iman kepada Allah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan pertama untuk melakukan ibadah dalam kehidupan bulan suci ini, dan bulan suci Ramadan adalah dasar pertama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kembali kepada Al-Quran, menyedawar kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sering para guru kita menyatakan atau mengucapkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, tetap memberi hukum yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya juga diberi oleh kita bersama
Allah wajib puasa mak tanya Allah bukan mak tanya ada. Mungkin segala Melanda tanya kena dunia sudah ada duluan diwajibkan puasa ini kepada orang-orang sebelum kamu. Kalau katanya kalau wajib Allah Taala puasa. Kita tanya mak semua kita. Mungkin abis nak abis tanya kamu dengan tanya nala mau itu dia ikut dia wajib puasa. Ada tu nak puasa Allah kita wajib. Tapi kenapa hari ini sebab yang mengatakan dan ada juga orang-orang yang meremehkan dalam kehidupan ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tengok di saat Ramadan tiba, pada 20 Ramadan, malaikat merasa senang, merasa bahagia. Kenapa? Beruntungnya umat Muhammad dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Dan kita pegang tingkat gembira hati makan 20 Ramadan dalam puasa. Man fariha bi Ramadan haram Allah jasadahu ala nira. Allah akan berbahagia untuk yang pertama daripada api neraka merasa gembira dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Beneran katakan dan sungguh luar biasa. Mulanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan didasari oleh iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah, dimanapun kita berada, kapanpun perintah Allah itu wajib kita laksanakan. Kenapa? Karena kita mengaku sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita di dunia ini bukanlah selamanya. Sebentar saja. Bukan tempat tinggal dunia ini. Bukan tempat tinggal orang bernyanyi. Nyodonya adalah tempat hanya meninggal. Kehadiran kita pada hari ini dan meninggal. Itu meja jemaah. Nya kami meninggal nanti jemaah. Nya kami meninggal nanti puasa. Nya kami meninggal nanti sembahyang. Kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semasa kita hidup di dunia ini. Kami mudah langgonya mantap memangkan dengan Allah. Di manakah kita berbuat ibadah kepada Allah? Sudahkah kita mempersiapkan pertanggungjawaban di hadapan Allah? Sekian lama kita hidup di dunia ini. Dinoleh kata udah, dinoleh kata pajak, dinoleh yang kata pakai kata Allah. Sudahkah kita mempersiapkan pertanggungjawaban di hadapan Allah? Tapi kita anak berjaya bila Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah. Yang dijauh yang anda harapkan, Allah akan minta pertanggungjawaban apa yang Allah berikan kepada kita. Bila yang diberikan oleh Allah itu tidak dapat kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, nyawa akan hidup dalam tubuhnya. Ngetebak nyawa macam kata kerja, macam kata kerja mudah. Tapi ketahuilah akan diminta pertanggungjawaban di mahkamah Allah. Kita akan diletakkan di mahkamah Allah, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas pokok manusia hidup di dunia ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang modal dunia untuk ibadah kepada Allah. Bila yang diuji oleh Allah akan bisa memanfaatkan yang aman akan berakhir pertanggungjawaban. Walaupun Allah itu Maha Kaya, Maha Pemurah. Yang kali jawab tanya anak manusia mendengar kata Allah, tapi macam bayunya punya anak 40, punya anak cocok 40, anak 4 tak pakai. Macam bayunya Allah Taala. Apa yang harus kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka hidup di dunia ini penuh dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat Allah di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain. Salah satunya adalah kita tetap berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika malaikat Jibril turun menghadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, hadirlah dirimu di hadapan Muhammad dan tolong sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Pesan ini adalah bukan untuk baginda Rasulullah. Pesannya bukan untuk Nabi, tapi pesan ini adalah untuk umat-umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, adanya Jibril, telah hadir malaikat Jibril kepadaku menyampaikan 3 pesan yang disampaikan oleh Allah untukmu dan untuk umat-umat. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa pesan ini? Yang pertama, ya Muhammad, isma kita, wahai Muhammad, hiduplah kamu di dunia ini sesuka. Udep dalam dunia ini dibandingkan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Seandainya malaikat Jibril dia disampaikan wahyu Allah kepada umat Nabi, mungkin hanya mengompok dengan Nabi Muhammad, bahkan karena untuk Nabi Muhammad umat. Isma kita, hiduplah sesukamu. Tapi perlu kita ingat, wahai Muhammad, wa innaka mayyit. Di akhir hidupmu di dunia ini, kamu akan menghadapi mautun, yaitu mati. Perkara mati bukan perkara mudah. Kita meninggalkan dunia ini, kapan kita akan dibangkitkan? Setelah dunia ini kiamat. Punya dunia ini pada kiamat mantel kita di dalam alam barzakh. Walaupun ratusan tahun masih ada di dalam alam barzakh. Apa yang harus kita bertanggungjawabkan? Sekecil apapun perbuatan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita di dunia ini, Pak Allah akan dua. Dalam memori tanya kamu no, memori Allah menang dalam penuh, menang tinggal akan dibalas pembalasan. Maka udip lakukannya hidup di dunia ini, hati-hatilah dalam kehidupan ini penuh dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Salah satunya di saat kita kembali kepada Allah, bagaimana baik jika kita mati. Yang kedua, pesan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, wahai kita, cintailah olehmu apa yang engkau cintai. Tak cinta oleh tanya aku yang namanya kadang-kadang tua kepada maha yang memberikan. Cinta kepada harta, dengan sebab harta kita sibuk bahkan menjadi budak harta, tidak peduli halal dan haram, yang penting harta. Dari manakah dasar atau asal usulnya yang kita dapatkan harta itu? Harta itu dari Allah. Jika itu kita lupa kepada pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, wahai kita, cintailah olehmu, lupa kepada maha yang memberikan, tidak ada suatu masalah. Tapi ingat, fa innaka mafariqun, akan berpisah denganmu apa yang engkau cintai di dalam kehidupan ini. Yang ada berpisahnya lebih lanjut, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada amal-amal ibadah. Itu yang akan mengikuti kita kemanapun kita, dimanapun kita berada, dan kemanapun yang akan kita pergi. Bahkan kita masuk ke dalam alam barzakh, langganan dan ibadah tetap mengikuti kita, amal tetap mengikuti kita. Tapi kalau yang lainnya, mafariqu, akan berpisah dengan itu perlu kita ingat. Yang ketiga, wa'mal kita, berbuat olehmu apa sukamu, umur di dalam waktu yang gelap. Fa innaka ma'diyudihi, semua yang kita kerjakan akan diminta pertanggungjawaban, sekecil apapun. Anukah yang kamu buat? Kalau itu kejahatan yang kita lakukan, ingat akan dapat pembalasannya Allah. Jika itu baik yang kita lakukan, walau hanya kecil, ubika dapat luho jalan. Karena mungkin coba pernah luho itu, mungkin coba pernah menyebilik patah luho. Tapi karena nama itu takut coba pernah dapat itu pahala yang sangat besar diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat apa? Di bulan yang penuh dengan pengampunan Allah ini. Yang kedua, di bulan Idul Minan Nabi,
di bulan rahmat Allah ini, mari sama-sama masih hayat dikandung badan, mandang nyawa dalam tubuh. Wahai saudaraku semua, mari kita memanfaatkan hidup ini untuk kita beribadah kepada Allah. Ramadan sebentar lagi akan berakhir. Ramadan di akhir akan berangkat. Kapan Ramadan? Gagu deh. Nakung lang kapal Ramadan atau yang kaya kalian karena atau bulan sampai tunggu di dalam Ramadan atau turun tayangan apapun ceritanya di akhir Ramadan, kapal Ramadan akan berangkat. Mau atau tidak, jun atau han, sedih atau hana sedih, Ramadan tetap berangkat. Pun yang akan ubah kapal Ramadannya amal-amal yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka oleh karena demikian, hati selalu mengingatkan, hati hanya menyampaikan kehidupan di dunia ini adalah kita sebagai guru fakir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memanfaatkan nyawa kita memanfaatkan. Artinya dalam hidup ini kita memanfaatkan untuk beribadah. Dan harta kita yang diberikan oleh Allah, mari kita infakkan. Mari kita berikan, mari kita sedekahkan. Itu adalah milik Allah, bukan kepunyaan kita. Mudah-mudahan walaupun itu milik Allah, Allah titipkan kepada kita, dapat kita manfaatkan dan kita ambil di yang hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja sebelumnya mau singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, pertama sekali pada hati sendiri dan kepada kaum muslimin sidang jamaah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الهدى والبراءة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا وإياهم بالإيمان واحشرنا وإياهم بالإيمان وأدخلنا وإياهم الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.